Pak Sulaiman Mapiase LC MED PhD. Sebelum itu saya sedikit membacakan biografi beliau. Beliau ini dulu S1-nya ada di Kairo, kemudian beliau melanjutkan masternya di bidang pendidikan di Flinders University Australia, kemudian beliau melanjutkan PhD-nya di University of Hawaii. Jadi untuk secara akademiknya beliau ini sudah luar biasa sekali, dari S1 yang bidang bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris juga. Nah, ini nanti beliau akan bercerita panjang terkait dengan publikasi dan artikel. Mungkin itu sedikit biografi beliau, mungkin nanti bisa beliau tambahkan sendiri untuk memotivasi para master ini, mungkin bisa untuk melanjutkan ke jenjang doktoral ke luar negeri, begitu Bapak Sulaiman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada beliau, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Alvin Nur, dan saya juga tentu sangat ingin berterima kasih kepada Bapak Hamka Hasan sebagai Wakil Direktur Program Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah yang sudah memberikan kepercayaan untuk berbagi sedikit tentang bagaimana mengubah atau menjadikan tesis maupun disertasi ke dalam artikel berupa artikel jurnal ilmiah. Mas Alvin, saya ingin berbagi slide sebelum lanjut. Sudah bisa, co-host. Baik. Ya, sambil nunggu loading di layar, mendengarkan penjelasan Bapak Dr. Hamka Hasan tadi, saya sebagai mungkin secara akademik dibanding dengan Ibu Bapak minal awalin, tapi saya merasa terus terang saya merasa istilahnya cemburu ya, karena dengan kondisi sekarang, dengan perkembangan sekarang sebagai mahasiswa S2 maupun S3, begitu pihak pelaksana program memiliki perhatian yang sangat baik untuk menempatkan mahasiswa on the right track dari awal. Tidak seperti saya sebenarnya waktu ditawari untuk menyampaikan materi ini agak ragu, sebab secara makam saya sebenarnya belum, meskipun mungkin ada perspektif, ada wawasan, tapi makam saya dari sisi ini belum seperti yang diharapkan juga. Jadi ekspektasi saya menyampaikan materi ini sekaligus ikut belajar dengan Bapak Ibu, sekaligus mungkin bisa memberikan motivasi bagi saya untuk lebih baik ke depan. Itu sebagai pengantar. Nah, hari ini kita akan bicara soal strategi mengubah tesis atau disertasi menjadi artikel ilmiah. Nah, pembicaraan saya akan terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama, mungkin secara singkat kita akan berkenalan bagaimana seharusnya sebuah artikel ilmiah itu dikerjakan atau ditulis. Dan saya tahu di Indonesia sekarang ini sangat berbeda ya dengan masa-masa belum lama, beberapa saat lalu, khususnya setelah masa COVID ini banyak sekali inovasi dari berbagai pihak untuk membantu para akademisi yang ingin menulis di
jurnal-jurnal ilmiah, khususnya jurnal-jurnal yang bereputasi di level nasional maupun internasional. Yang saya ingat seperti kelompoknya Profesor Irwan ya di Yogyakarta, IA Scholar-nya itu luar biasa. Artinya forum-forum seperti itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan bagi Bapak Ibu ke depan. Dan juga Dr. Hamka di sini punya kegiatan yang serupa meskipun tidak seintens dengan mereka di NOU di Jakarta. Tapi intinya sekarang banyak forum-forum di luar forum formal mungkin seperti ini yang bisa Ibu Bapak ikuti untuk mengupgrade wawasan dan pengetahuan tentang penulisan jurnal ilmiah. Kedua, saya akan menunjukkan contoh secara singkat bagaimana sebuah disertasi atau sebuah tesis itu dikonversi menjadi sebuah artikel ilmiah. Nah, lalu ketiga, bagian terakhir, saya akan menunjukkan step by step secara teori bagaimana tesis atau disertasi itu dikonversi ke dalam artikel ilmiah sehingga memenuhi harapan penerbit. Seperti itu. Baik. Nah, di awal saya ingin menunjukkan, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini sudah umum ya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal ini. Jurnal pada umumnya secara universal itu memiliki struktur seperti ini, dan ini yang banyak digunakan sekarang oleh para penerbit baik nasional maupun internasional yang mereka istilahkan dengan IMRAD. IMRAD singkatan dari introduction, jadi pendahuluan, lalu method, lalu result, hasil, dan discussion. Discussion biasa menyatu dengan kesimpulan dan biasa juga terpisah, tergantung pedoman layout jurnal yang bersangkutan. Tapi intinya semua tulisan yang kita kirimkan ke jurnal baik nasional maupun internasional pasti akan mencari unsur-unsur ini dari sisi keterpenuhan komponen sebuah artikel. Jadi kalau salah satu komponen itu tidak ada dalam tulisan kita, itu mereka anggap tidak memenuhi harapan. Jadi pertama pendahuluan, kedua metode dan materi, kemudian hasil, lalu pembahasan dan kesimpulan. Jadi sebagai penulis, kalau kita ingin menulis di jurnal, ini seharusnya sudah di luar kepala unsur-unsur ini, komponen-komponen ini. Kenapa para penerbit di jurnal memberikan pedoman seperti itu? Maksudnya untuk mempermudah ya, dan kita bisa menulis lebih efektif. Mereka juga bisa mengelola tulisan kita lebih efektif. Jadi pertama mereka ingin memberi alur yang logis dari sisi isi tulisan kita, konten dari tulisan kita. Kemudian naskah menjadi konsisten dan mudah dibaca. Jadi itu untuk memudahkan. Jadi orang di bagian halaman pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu sudah punya ekspektasi bahwasanya pendahuluan, terus masuk ke metodologi, dan seterusnya. Terus peta bagi pembaca. Jadi kita juga sebagai pembaca, kan biasa kalau kita menulis satu artikel, mungkin kita perlu membaca puluhan artikel judul artikel, tapi tidak mungkin semua artikel itu kita baca dari A sampai Z. Sehingga adanya
bagian-bagian dalam tulisan seperti itu memudahkan kita sebagai pembaca. Tentu sebagai pembaca misalnya hal pertama yang mereka akan baca bagian abstrak ya, bagian abstrak. Kalau itu menarik dan sesuai dengan harapan mereka, baru mereka mungkin lanjut membaca bagian kesimpulan. Kalau masih juga mereka akan melihat bagian hasil dan pembahasan. Jadi meskipun penulis itu mencantumkan banyak daftar pustaka dari berbagai tulisan, tidak mungkin semua tulisan yang mereka daftar sebagai referensi itu mereka sudah baca dari A sampai Z. Jadi itu semua untuk memudahkan pembaca menemukan apa yang mereka cari. Kemudian mengingatkan penulis. Saya sebagai orang yang pernah belajar di Al-Azhar, ini sangat bisa sekali membandingkan tradisi kita. Tentu kalau tidak menggunakan pointer-pointer seperti itu, kita sebagai penulis juga akan kesulitan untuk memetakan apa yang kita harus tulis dan apa yang belum kita tulis. Kemudian terakhir, memudahkan replikasi dan reproduksi isi. Saya minta maaf Bu, saya harus singkirkan dulu ini ayam. Ya, mohon maaf. Jadi terakhir untuk memudahkan replikasi dan reproduksi isi. Nah, kalau dengan adanya unsur-unsur seperti itu dalam isi tulisan, itu akan sangat membantu kita saat kita ingin mereplikasi atau mereproduksi isinya. Langkah-langkah penulisan. Jadi meskipun urutannya seperti tadi Imrat, jadi mulai dari pendahuluan, lalu metode, terus hasil, pembahasan dan diskusi, tapi dalam prakteknya kita tidak harus mulai dari menulis judul atau abstrak atau pendahuluan. Oleh banyak penulis, biasa mereka memberikan masukan ya, dalam menulis itu yang efektif dengan langkah-langkah seperti yang ada di layar. Jadi pertama, kita mulai menulis metodologi. Kemudian setelah metodologi lengkap, termasuk mungkin instrumen-instrumen yang kita gunakan, itu yang dibahasakan dengan materi, instrumen, terus subjek, dan seterusnya, kita masuk menuliskan hasil. Nanti setelah metode dan hasil, kita baru ke belakang lagi menulis pendahuluan. Setelah menulis pendahuluan, baru masuk ke pembahasan dan kesimpulan. Dan hal terakhir yang kita kerjakan, judul dan abstrak. Biasa kan mahasiswa concernnya itu di judul ya. Biasa ini judul belum ini dan itu mereka resah karena belum menemukan judul yang pas menurut mereka. Sebenarnya dalam penulisan tidak harus judul difikskan di awal, tapi sebaiknya judul dan abstrak itu di akhir. Karena sehingga kita tidak perlu lagi melakukan perubahan ini dan itu, karena abstrak sejatinya menggambarkan bagian-bagian metodologi, materi, hasil, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi bisa dicoba nanti mulai menulis dengan metode, lalu judul dan abstrak terakhir saat kita menulis artikel.
Nah, judul yang baik, mungkin ini perlu kita perhatikan. Jadi judul yang baik pertama menggambarkan topik studi. Nah, jadi jangan sampai topik studinya lain, judulnya lain. Kemudian menggarisbawahi pentingnya studi. Jadi signifikansi studi itu sudah tergambar dari judul. Kemudian singkat dan tepat. Kadang ada jurnal dia membatasi misalnya jumlah kata maksimal 12 atau 14 kata. Jadi mereka tidak ingin judul yang panjang. Kemudian menarik. Jadi judul itu baru dilihat, baru kita baca, ada unsur ketertarikan, ada rasa tertarik untuk membacanya lebih jauh. Biasanya kita sudah tahu topik-topik dalam tulisan kita itu apa. Kata-kata kunci dari topik itu didaftar, dibuat daftar, lalu berdasarkan daftar itu kita mencoba untuk menuliskan judul dengan memperhatikan apakah judul sudah menggambarkan topik studi, sudah menjelaskan signifikansi studi, aspek singkat dan tepatnya itu sudah ada, lalu apakah dia sudah menarik, itu yang kita perhatikan. Kemudian saat kita mencari artikel menggunakan mesin pencari, biasanya mesin pencari itu hanya akan men-search judul, bagian abstrak, dan nama penulis. Karena itu sangat penting untuk menemukan kata-kata yang representatif untuk dituliskan dalam judul dan abstrak terkait dengan tulisan yang kita miliki. Jadi kita harus pikirkan matang-matang dari sisi topik yang kita tulis itu, kira-kira kata apa yang bagi mereka yang tertarik pada topik itu, kata apa yang mereka akan tuliskan saat mencari tulisan. Nah, itu dari sisi strategi ya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya tulisan kita itu bagi mereka yang membutuhkannya bisa menemukannya dengan cepat dan mudah. Jadi jangan sampai kata-kata utama dalam abstrak dan judul itu tidak merepresentasikan topik yang kita tulis. Jenis tulisan untuk jurnal itu banyak, meskipun jenis pertama ya yang banyak kita temui artikel penelitian. Jadi artikel yang berdasarkan data empiris dari lapangan. Tapi sering juga kita menemukan tulisan yang sifatnya review atau laporan singkat tentang temuan tertentu dalam sebuah studi. Studi kasus, artikel, metodologi. Itu jenis-jenisnya. Jadi kita ke depan bisa misalnya menulis dari tesis kita, dari disertasi kita, dari aspek metodologinya untuk diajukan ke jurnal sebagai artikel metodologi. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, yang paling banyak ditulis orang adalah artikel penelitian. Biasa juga mereka istilahkan dengan artikel penelitian original, ya, artinya berdasarkan data dari lapangan, bukan telaah pustaka dan seterusnya. Nah, ini penting, ini bahkan sangat penting ya, karena teorinya tidak mungkin kita melahirkan sebuah tulisan yang baik untuk sebuah jurnal kalau data kita itu kualitasnya tidak baik. Jadi dasar dari sebuah tulisan yang baik itu adanya data yang baik. Kalau datanya tidak baik kualitasnya, itu pasti akan sangat sulit untuk diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah, apalagi jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Nah,
Sehingga kita harus kenal, familiar dari awal, desain penelitian yang baik itu penelitian yang bagaimana. Jadi desainnya harus tepat sehingga layak untuk terbit di jurnal ilmiah. Desain yang baik itu yang bagaimana? Harus memiliki kejelasan dalam beberapa aspek. Jadi hipotesis kita, jadi hipotesis dalam tesis dan disertasi itu harus bagus. Kemudian pertanyaan penelitiannya juga harus baik. Kemudian tujuan studinya, jadi tujuan studi kita itu harus jelas apa yang kita ingin capai dengan studi itu. Kemudian metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari studi kita juga harus jelas, baik dan jelas. Kemudian kita memiliki sumber memadai untuk mencapai tujuan. Sumber ini bukan hanya sumber ekonomi, mungkin sumber waktu, kemudian sumber penguasaan kita terhadap metodologi yang kita gunakan dan bidang yang kita teliti. Itu semua yang membantu kita untuk memiliki desain penelitian yang baik. Kalau kita melakukan penelitian yang sifatnya eksperimental, mungkin tidak banyak ya kalau dari dalam UIN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada. Harus jelas kalau kita punya variabel kontrol, harus jelas yang mana variabel kontrol, yang mana variabel intervensi. Nah, terus etika dan perizinan. Nah, sekarang saya banyak dengar, khususnya jurnal-jurnal berreputasi internasional, saat mereka ingin menerima atau sedang merevisi artikel yang masuk ke mereka, salah satu yang mereka tanyakan tentang rekomendasi atau izin penelitian yang kita lakukan. Mungkin saya ingin bercerita sedikit. Saya belum tahu bagaimana di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Tapi yang saya tahu, peneliti, kalau kita meneliti di universitas di Australia atau di Amerika, sebelum kita turun meneliti, menemui subjek penelitian kita, kita harus melewati proses mengajukan proposal ke sebuah institusi yang namanya IRB, Institutional Review Board. IRB itu tugasnya untuk memastikan bahwa semua penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, ataupun staf yang membawa nama institusi, itu harus dipastikan bahwa penelitian mereka tidak menjadi ancaman bagi subjek yang diteliti, tidak membahayakan bagi subjek yang diteliti. Membahayakan bukan hanya membahayakan secara fisik, tapi juga secara psikologis, khususnya soal privasi orang-orang yang diteliti. Mungkin kita beberapa bulan lalu dengar cerita misalnya ada orang yang berkedok peneliti, lalu meminta orang untuk diwawancarai, atau meminta orang untuk diperlakukan dengan cara tertentu. Kasusnya di Surabaya, ada juga kasusnya di Yogyakarta. Mungkin kita baca di media. Nah, itu salah satu akibat dari sebuah penelitian yang tidak dikontrol melalui lembaga seperti ini. Jadi itu makanya di beberapa jurnal internasional bereputasi itu mereka meminta bukti bahwa data yang kita gunakan untuk tulisan yang kita ajukan ke mereka itu diperoleh setelah mendapatkan izin untuk meneliti dari lembaga yang berwenang.
Saya terus terang saya tidak tahu pasti. Saya tidak pernah mengajukan tulisan ke jurnal seperti itu. Yang saya pernah alami saat ingin meneliti baik tesis maupun disertasi di Australia dan di Amerika, kita dimintai untuk mengantongi izin seperti itu sebelum turun ke lapangan mengambil data. Kemudian apabila kita menggunakan statistik, kita harus pastikan bahwa sampel kita itu cukup. Jadi kalau dalam statistik ada istilahnya statistical power, apakah kekuatan data kita secara statistik itu memenuhi standar. Kemudian apakah prosedur statistik yang kita gunakan untuk menganalisa data kita itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah statistik yang ada. Baik. Di sini saya ingin menunjukkan contoh yang baik dari sebuah disertasi yang ditulis oleh dosen William Syarif Hidayatullah yang sekarang lagi mengajar di National University di Australia. Saya masih sisa duitnya kalau 8 juta. Eva, ya. Jadi judul disertasinya ini, Embodying the True Islam. Ini ditulis di tahun 2011 kalau tidak salah. Lalu dari disertasi ini beliau menulis paling tidak 2 artikel yang berbeda. Nanti saya akan share materi ini ke Pak Hamka atau ke Mas Alvin. Kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih jauh bisa mengeceknya. Cuma saya ingin tunjukkan di sini bentuk disertasinya itu bagaimana, lalu bentuk artikelnya bagaimana, untuk memberikan sense perspektif sedikit tentang bagaimana sebuah disertasi itu dikonversi ke dalam artikel ilmiah. Sebelum kita masuk ke step-step mengubah disertasi atau tesis menjadi sebuah artikel ilmiah. Sangat singkat. Jadi ini artikel yang ditulis oleh Ibu Eva di jurnal di Asia Pacific Journal of Anthropology. Jadi tulisan ini menggunakan pendekatan antropologis. Dengan judul Embodied Faith. Ini diambil dari satu chapter, dari satu bab dari disertasi beliau. Kemudian berikut saya ingin menunjukkan disertasinya ya, khususnya daftar isi supaya kita punya bayangan. Ya, jadi ini daftar isinya. Tulisan yang saya perlihatkan tadi itu diambil dari
dari bagian chapter kelima ini. Sebagian besar diambil dari situ. Jadi schooling cadar di sekolah ya. Kemudian tulisan kedua saya tidak perlihatkan tadi, itu diambil dari chapter ke-6. Jadi Face Fail University Student in Indonesia. Nah, saya juga ingin memperlihatkan tesis saya dulu, ada yang saya ubah ke dalam tulisan. Saya tidak bisa menemukannya. Nah, khusus untuk tesis saya dulu di Australia, saya ambil bagian metodologi untuk menjadi tulisan ilmiah. Jadi bagian metodologi bab 1 itu khususnya di instrumen penelitian, karena kebetulan saya menggunakan statistik waktu itu sehingga perlu validasi instrumen. Nah, bagian validasi instrumennya itu yang saya konversi menjadi artikel ilmiah untuk diterbitkan di jurnal. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah punya bayangan sedikit tentang bagaimana tesis itu diubah menjadi ini. Nah, sekarang kita kembali ke presentasi untuk melihat step by step bagaimana disertasi atau skripsi tesis itu diubah menjadi tulisan artikel. Ya. Pertama kita ingin melihat ya, membandingkan supaya memudahkan kita bahwa tesis disertasi antara tesis atau disertasi dengan artikel ilmiah itu memiliki perbedaan besar, khususnya dari sisi strukturnya. Ya, jadi di sini saya buat perbandingan. Kita menulis tesis atau disertasi itu untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi. Kalau kita menulis jurnal, artikel untuk jurnal ilmiah, itu untuk memenuhi standar jurnal. Dan itu penting sekali kita tahu. Jadi untuk memenuhi standar jurnal, bukan untuk memenuhi persyaratan akademik. Kemudian tesis itu direview oleh tim promotor kita ya. Mereka yang mereview. Tapi kalau kita menulis untuk jurnal, yang mereview itu yang biasa kita sebut dengan blind reviewers. Jadi pengelola jurnal akan mengirimkan kepada seseorang reviewer untuk mereview pekerjaan kita apakah layak terbit atau tidak. Dan disebut blind, buta, karena dalam naskah yang diserahkan ke reviewer itu tidak boleh ada identitas yang memungkinkan reviewer mengenali siapa penulis artikel itu. Jadi tidak boleh nama, institusi, dan seterusnya, itu harus dihilangkan, harus disembunyikan, supaya reviewer tidak mengenal siapa yang dia sedang review. Tentu untuk menghindari konflik kepentingan ya, dan menjaga objektivitas reviewer. Kemudian disertasi bab, jadi terdiri dari beberapa bab. Kalau tulisan artikel, bagian, sudah ada bagian pendahuluan sampai pada pembahasan dan kesimpulan.
Terus disertasi panjang, bahkan mungkin kadang tidak ada batas kata ya. Jurnal itu jumlah kata terbatas. Biasanya mungkin jurnal internasional itu biasanya sekitar misalnya minimal 4.000 kata dan maksimal 7.500 kata. Tapi kalau tesis ya hampir tidak terbatas ya. Kemudian dalam tesis ada daftar isi. Kita ada format daftar isi, mengikuti daftar isi. Kalau dalam jurnal mengikuti format naskah. Jadi biasa kalau Bapak Ibu masuk ke jurnal, termasuk jurnal-jurnal OJS di Indonesia ya, mereka di halaman pertama itu di samping-samping biasanya di samping ada penjelasan bagaimana struktur dan gaya penulisan untuk jurnal itu, mereka juga menyertakan template tulisan. Jadi kita ikut template itu. Kemudian telah pustaka panjang. Telah pustaka kalau tesis panjang, tapi kalau artikel singkat. Nah, saat kita menulis tesis atau disertasi, khususnya untuk pengalaman Australia dan Amerika, kita harus menjelaskan bagaimana proses perizinan penelitian kita, lalu bagaimana tekniknya supaya penelitian kita itu kita jalankan tidak melanggar hak-hak privasi orang yang kita teliti. Nah, biasanya kalau sudah dikonversi ke dalam jurnal, itu paling dijelaskan 1-3 kalimat saja bagaimana standar etika penelitian kita. Kemudian deskripsi alat meneliti rinci. Jadi dalam metodologi kalau kita mengerjakan tesis disertasi, instrumen-instrumen penelitian kita itu dijelaskan sangat rinci. Kalau dalam artikel ya sangat singkat. Kemudian di tesis semua temuan dipresentasikan. Sementara di artikel hanya temuan tertentu saja yang kita tampilkan. Kemudian dari sisi kalau ini mungkin lebih pasnya untuk artikel yang berbahasa Inggris, tensisnya ya. Jadi pilihan-pilihan kata kerja itu kalau kita mengerjakan tesis atau disertasi hampir semua ya. Jadi kita berpindah dari satu tensis ke tensis lain dan seterusnya. Tapi kalau kita menulis artikel, tensisnya itu pilihan-pilihan bentuk kata, lampau atau sekarang itu cenderung konsisten. Jadi misalnya kalau kita menulis bagian metodologi, kita cenderung menggunakan past tense atau menuliskan hasil. Kita cenderung menggunakan past tense. Dan saat kita menulis abstrak, kita cenderung menggunakan present tense. Seperti itu. Jadi dia agak konsisten. Kalau di tesis, disertasi, tidak terlalu konsisten, tapi sangat beragam pilihan-pilihan kata itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana mengkonversi tesis dan disertasi kita. Ini hal pertama yang harus kita lakukan, dan ini sering kita tidak perhatikan. Kenali dulu jurnal yang akan kita tuju. Jadi jangan sampai tulisan itu kita rampungkan sebelum kita memilih satu jurnal target utama untuk kita tuju. Nah, itu penting. Dan ini mungkin Ibu Bapak sudah bisa mengerti tadi, karena tulisan jurnal itu tidak seperti tesis disertasi yang mengikuti format daftar isi dan seterusnya. Tulisan jurnal itu bisa beragam dari sisi format, meskipun substansinya semuanya sama, tapi dari sisi format bisa beragam. Kemudian dari sisi konten juga ekspektasinya bisa berbeda. Jadi lingkup jurnal itu kita harus kenali dengan baik. Tulisan-tulisan apa yang mereka harapkan. Karena kalau kita mengirim ke jurnal, sebelum kita mempelajari lingkupnya, kemudian formatnya, pasti tulisan kita ditolak. Jadi idealnya sebenarnya seorang mahasiswa saat memulai menulis tesis atau disertasi itu sudah
mulai melakukan penelusuran kira-kira untuk topik yang saya akan kaji ini saya akan terbitkan di jurnal mana. Sehingga tidak ada cerita misalnya ada tulisan yang sangat baik dengan topik yang sangat baik, tapi dikirim ke jurnal yang tidak pas dengan skopnya, bisa berkali-kali ditolak, bahkan tidak akan diterima kalau tidak sesuai dengan skopnya. Kemudian kedua, mengurangi panjang tesis ya atau disertasi. Nah, ini yang pengalaman sedikit di sini. Jadi mungkin generasi saya ini belum terlalu belum terlalu seketat sekarang. Jadi sekarang karena pengecekan kemiripan, similarity, khususnya di Indonesia banyak orang memakai Turnitin ya. Nah, kalau kita menulis, salah satu tantangan menulis tesis dan skripsi untuk menjadi artikel sekarang, bagaimana kita menulis kembali dengan data-data tesis dan disertasi yang kita punya, tapi tidak terhambat dengan persoalan kesamaan kata. Jadi makanya di sini perlakukan tesis atau disertasi sebagai karya lain. Jadi kita harus tidak bisa lagi kita langsung mengcopy paste saja dari bagian-bagian yang kita ingin masukkan dalam tulisan. Tapi harus kita perlakukan seperti tulisan lain, bahkan tulisan orang lain. Nah, bagaimana melakukan itu? Kita harus melakukan parafrase. Jadi kita harus membahasakan kembali, tanpa harus mengubah makna tentunya. Ini yang sangat berat. Ini yang sangat berat. Jadi tapi bukan berarti tidak mungkin. Sangat memungkinkan juga, tapi perlu kerja ekstra. Jadi kita harus menghindari kesamaan kata antara disertasi atau tesis yang kita tulis dengan mungkin bagian chapter yang kita ambil dari disertasi atau tesis itu. Kemudian pilih dan sesuaikan bagian tertentu dari tesis. Ini kita harus melakukan penyesuaian. Misalnya kita ambil satu chapter atau gabungan dari 2 chapter, kita harus atur sedemikian rupa sehingga sistematikanya menjadi logis. Kemudian kemudian tulis kembali bagian pendahuluan sebagai abstrak. Jadi bab 1 itu kita bab 1 biasanya berhalaman-halaman, mungkin 20, 30, 40 halaman. Nah, itu kita harus tulis kembali menjadi sebuah pendahuluan dalam dalam artikel yang kita rencanakan, mungkin hanya 100 sampai 150 kata. Jadi poin-poin penting dari halaman-halaman itu kita harus tangkap, dan itu yang kita cantumkan dalam pendahuluan artikel kita. Gunakan pendahuluan dan pembahasan sebagai acuan utama penulisan abstrak. Jadi pendahuluan yang ada dalam tesis kita dan pembahasannya, itulah yang kita jadikan acuan utama saat ingin menulis abstrak sebuah artikel yang kita abstraksi, yang kita ambil dari tesis atau disertasi kita. Kemudian persingkat bagian metode. Jadi penjelasan metode dipersingkat, jadi tidak panjang lebar lagi. Jadi to the point, tidak perlu penjelasan terlalu banyak. Jadi misalnya kita menggunakan metode tertentu, kita cukup menyebutkan nama metodenya saja. Kalau metode itu sudah familiar, sudah lazim digunakan orang, sebutkan saja nama metodenya, lalu sebutkan rujukan buku yang membicarakan secara detail, secara rinci tentang metode yang kita gunakan. Jadi kecuali kita menggunakan metode yang belum pernah digunakan orang, kita memiliki inovasi dalam metodologi, mungkin
Ada baiknya ditulis sebagai artikel metodologi. Karena kalau ditulis sebagai artikel penelitian, itu akan jadi masalah karena pasti harus ditulis panjang kan, dan itu persoalan. Karena artikel penelitian asli, mereka mengharapkan metodologi itu sangat singkat. Jadi sebaiknya kalau ada inovasi secara metodologis, kita ingin tuliskan dalam sebuah jurnal, nah sebaiknya ditulis saja dalam sebuah tulisan dalam format metodologi. Kemudian gunakan minimal 3 tulisan terdahulu dari jurnal yang dituju sebagai contoh. Ini penting. Jadi ini bagian dari langkah awal kita. Kita sudah mengenali jurnal yang kita tuju, yang kita rencanakan kita tuliskan artikel untuk itu. Nah, di saat menulis pun kita harus konsisten dengan format, dengan ciri dari tulisan-tulisan yang ada di jurnal itu. Nah, disarankan supaya kita mengeprint atau mendownload paling tidak 3 jurnal, 3 artikel dari jurnal itu untuk kita jadikan acuan bagaimana ekspektasi jurnal itu dari sisi penelitian, dari sisi penulisan metode. Kemudian tulis temuan utama dalam bagian hasil. Jadi tampilkan temuan utama dalam bagian hasil dalam pernyataan-pernyataan yang singkat dan jelas. Nah ini, jadi kita kan sudah paling tahu apa temuan utama dalam tesis kita atau disertasi kita, itu bisa ditulis dalam poin-poin, lalu kita coba tuliskan kembali dalam bentuk statement-statement, pernyataan-pernyataan yang singkat dan jelas untuk menjadi bagian dari hasil penelitian kita yang kita cantumkan dalam jurnal yang kita tulis atau artikel yang kita tulis. Saya mohon maaf. Nah, pembahasan. Nah, di pembahasan ini kadang yang sulit, kita kadang punya kecenderungan untuk di pembahasan itu menuliskan kembali hasil. Atau sebaliknya, di hasil menuliskan pembahasan. Jadi ekspektasi pengelola jurnal, saat kita menulis hasil, kita hanya mendeskripsikan saja hasil itu, tanpa harus berusaha untuk menafsirkan. Kita hanya menampilkan saja hasil dari pengolahan data yang kita miliki. Nanti di pembahasan baru kita melakukan penafsiran-penafsiran. Misalnya apa yang telah kita sebagai peneliti, kita sebagai pembaca. Jadi saat menuliskan pembahasan yang kita pikirkan itu pembaca. Bukan diri kita sebagai penulis yang menjadi fokus. Jadi yang kita pikirkan pembaca. Karena saat kita melakukan pembahasan, tentu pembaca yang membaca pembahasan kita memiliki ekspektasi, harapan-harapan tertentu. Nah, itulah yang kita usahakan hadirkan dalam pembahasan berdasarkan hasil dari penelitian kita. Nah, jadi sekali lagi, jangan tulis hasil dalam bagian pembahasan. Jadi kalau hasil itu fokus, saya biasa katakan kalau hasil biasanya fokus pikiran kita untuk menjawab pertanyaan apa. Jadi apa. Nah, lalu di pembahasan ya kita menafsirkan, jadi kita lebih banyak bicara soal why, mengapa bisa seperti itu. Jadi data itu kita berikan makna. Jadi kalau dia masih hasil ya masih kayak benda mati barangkali begitu yang belum memiliki ruh. Tapi saat kita menampilkannya dalam pembahasan, maka kita harus menghidupkannya, memberikan makna, memberikan tafsiran. Kira-kira tafsirannya bagaimana sehingga pembaca bisa memahami apa makna di balik data yang kita punya. Terus hubungkan temuan dengan telah pustaka.
Jadi karena ini juga bukan pekerjaan mudah menghubungkan temuan dengan telah pustaka. Kadang kita lihat banyak tulisan temuannya di pembahasan temuannya jalan sendiri, telah pustakanya tidak muncul. Artinya telah pustaka yang dilakukan di bagian pendahuluan secara singkat itu tidak dimunculkan lagi di bagian temuan. Terus bahas bagaimana temuan-temuan penelitian Anda telah memperluas perspektif pembaca. Jadi hal baru dari temuan itu. Jadi hal baru dari temuan itu. Nah, hal baru itulah yang memperluas atau menambahkan perspektif baru bagi pembaca artikel kita. Dengan singkat, jelaskan bagaimana artikel kita menjadi dasar untuk studi-studi selanjutnya. Nah, di saat yang bersamaan, kita perlu juga menjelaskan keterbatasan studi kita. Jadi tidak ada studi yang sempurna. Jadi kita selalu harus berusaha untuk menunjukkan, meskipun ada temuan-temuan yang memberikan perspektif baru, kita harus tetap menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam studi ini, sehingga berdasarkan keterbatasan yang ada itu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi ini juga memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, kemudian batasi jumlah daftar pustaka. Nah, biasa kalau kita menulis disertasi atau tesis itu bisa berpuluh halaman daftar pustakanya. Tentu kalau kita menulis untuk sebuah jurnal itu tidak bisa lagi kita lakukan. Nah, bagaimana cara melakukan pembatasan? Kita memilih referensi yang paling relevan dan terbaru. Jadi kita jangan menyertakan referensi yang tidak terkait secara langsung dengan topik yang kita bicarakan. Kemudian memiliki referensi yang terbaru. Biasanya direkomendasikan 10 tahun terakhir. Tapi itu tidak bisa kita pahami mentah-mentah. Nah, keliru juga kalau kita tidak mencantumkan referensi yang sangat terkait dengan topik kita, khususnya referensi utama. Orang yang pertama membicarakan topik yang kita bicarakan, meskipun itu puluhan tahun sudah ditulis, itu juga kurang tepat. Jadi harus ada perimbangan. Jadi referensi terbaru 10 tahun terakhir, tapi referensi yang sangat terkait langsung dengan topik kita, apalagi orang pertama beberapa mungkin 20 tahun atau 30 tahun lalu menuliskan tentang topik yang kita bicarakan, kita harus menghadirkan referensi itu meskipun sudah lama. Kemudian diformat dengan benar. Nah, dulu sulit ya, sekarang ya alhamdulillah banyak sekali manajer referensi. Itu sangat memudahkan. Kalau dulu kita harus sangat riskan sekali untuk salah antara daftar referensi dengan citasi yang ada dalam badan tulisan. Tapi sekarang dengan manajer referensi, misalnya yang tidak berbayar Mendeley atau Zotero, atau yang berbayar EndNote, itu sangat-sangat memudahkan kita dalam mengatur referensi dan melakukan pengutipan atau citasi dalam artikel. Jadi kalau kita belum menguasai instrumen-instrumen itu, sebaiknya kita cepatnya mempelajari, tidak lama, paling 1-2-3 jam kita sudah paham, lalu sedikit demi sedikit menggunakannya, lalu kita sangat paham. Nah, itu Mas Alvin yang saya bisa sampaikan sebagai acuan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini masih sangat teoritis, tentu tapi panduan yang sifatnya teoritis ini sangat penting untuk kita perhatikan kalau kita punya rencana untuk mengkonversi, atau apalagi kita punya kewajiban untuk mengkonversi hasil penelitian tesis dan disertasi kita menjadi artikel ilmiah. Jadi sebenarnya slide tadi itu baiknya dijadikan referensi saja, mungkin dijadikan referensi
dan diperhatikan, mungkin diperhatikan dalam step-step mengkonversi tesis dan disertasi ke dalam artikel ilmiah. Karena banyak sekali ya, artinya step-step itu untuk memudahkan kita sehingga tidak salah melangkah. Biasanya kalau kita salah melangkah, kita akan kehilangan waktu banyak. Tapi kalau dari awal kita punya acuan, kita cuma punya pedoman dalam melakukannya, biasanya lebih efektif dan tidak riskan untuk salah langkah. Terima kasih Mas Alvin. Ya, terima kasih dari Bapak Sulaiman telah menyampaikan berbagai sharing keilmuannya. Iya, teman-teman, nanti Bapak Ibu akan dikirimkan PPT-nya lewat di link share chat. Jadi mohon ditunggu karena ini baru selesai dipresentasikan. Mungkin bahan-bahan PPT-nya tadi sebagai bahan referensi atau sebagai grand mapping untuk kita membuat sebuah artikel untuk convert dari tesis atau disertasi menuju ke sebuah jurnal seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu, jika ada problem atau pertanyaan bisa ditanyakan karena waktunya juga masih ada. Jadi problem apa yang mau ditanyakan silahkan disampaikan. Contoh ketika saya wakili adalah ketika kita sedang membuat tesis atau disertasi yang mana itu satu bundle gitu ya Pak ya. Apakah bisa kita jadikan 2 atau sampai 3 artikel? Kan cukup disayangkan ketika satu bundle tapi ternyata di dalam pembahasan kita banyak sub-sub yang menarik dan ini bisa kita potong-potong. Kalau bisa dijadikan 3 artikel ini sangat menambah kekayaan publikasi seperti itu. Tentu jawabannya sangat memungkinkan ya. Justru akan lebih baik. Sebab kalau saat kita menulis tesis dan disertasi, kadang kita mungkin punya hipotesis atau pertanyaan lebih dari 3, bahkan ada yang sampai 5, ya kan? Dan pertanyaan itulah yang kita tuliskan dalam bab per bab dalam laporan hasil kan. Setiap bab itu atau setiap pertanyaan itu bisa menjadi satu tulisan, sebab tulisan yang baik untuk sebuah artikel itu artikel yang mengadres atau menjawab satu hipotesa atau satu pertanyaan saja. Jadi logikanya kalau kita punya 5 pertanyaan untuk satu tesis atau disertasi, maka sebenarnya bisa 5 tulisan yang lahir dari tesis atau disertasi itu. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Pak. Ini ada Ibu Kartika Sari mau bertanya kayaknya. Silahkan Ibu. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas materinya, bagus sekali. Saya punya 2 pertanyaan. Sebenarnya satu sih Pak, cuman satunya lagi hanya mempertegas saja. Berarti kalau dari yang saya ambil kesimpulan begini Pak, bab teori disertasi itu bisa kita jadikan artikel literatur review ya Pak, itu satu. Lalu metodologi, bab metodologi tentang metodologi juga bisa jadi satu artikel, 2 dapatnya. Kalau disertasi kita punya 2 rumusan masalah, maka ada 2 bab hasil di dalam disertasi kita, dan itu menjadi 2 artikel. Jadi kalau yang saya simpulkan itu ada 4 artikel yang bisa jadi dari disertasi kita, begitu ya Pak? Iya, betul sekali Bu. Betul sekali. Oke, ya, baik. jadi makanya jadi penting. Ya, makanya jadi penting memahami bahwa artikel itu tidak hanya satu jenis. Karena kita memahami artikel itu hanya artikel original saja, berarti disertasi seperti yang Ibu gambarkan itu hanya bisa jadi 2 artikel kan?
Tapi kalau kita memahami, oh ternyata artikel itu ada yang review, ada metodologi, maka bisa jadi 4 artikel. Iya Bu, terima kasih banyak, bagus sekali pertanyaan Ibu. Baik, ya. Nah, pertanyaan saya Pak, yang pertama itu saya terus terang belum membaca bagaimana bentuk artikel yang berupa metodologi Pak. Kalau bisa kasih saya contoh, misalnya dari jurnal apa gitu, yang bentuk artikel yang berupa metodologi, itu satu. Yang kedua Pak, saya sedang menulis proposal disertasi Pak. Jadi sebelum saya menulis proposal, saya sempat nulis artikel untuk dikirim ke suatu event. Saya iseng-iseng mencari sistematik literatur review dengan tema yang saya dapat. Tapi itu sangat jarang Pak. Mungkin Bapak bisa kasih saya tips ketika saya ingin mencari artikel berupa sistematik literatur review. Adakah trik-trik khusus selain mengetik kata kunci dari kata sistematik literatur review itu sendiri dan tema? Atau mungkin ada yang mungkin sepengetahuan Bapak, ada jurnal-jurnal tertentu yang sering menerbitkan artikel berupa sistematik literatur review, karena itu bagi saya sangat membantu ketika ingin mencari teori untuk di disertasi Pak. Itu aja Pak, jadi dua itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya, terkait artikel yang sifatnya metodologi ya, yang banyak kita temukan biasanya tulisan-tulisan dengan pendekatan kuantitatif, Ibu. Kalau yang kualitatif, saya belum menemukan begitu banyak kasus, karena biasanya yang kuantitatif itu mereka perlu instrumentasi, dan instrumentasi itu biasa perlu validasi. Nah, validasi ini biasa perlu dilakukan berkali-kali menggunakan subjek yang berbeda dari latar belakang kultur, dari latar belakang kebangsaan yang berbeda, sehingga biasa dilakukan berulang-ulang kali. Jadi biasa ada instrumen yang sudah baik, dianggap baik, valid dalam tulisan tertentu, tapi saat digunakan dalam konteks yang berbeda, hasilnya ditemukan berbeda. Lalu orang yang menggunakannya itu mengambil inisiatif untuk menuliskan artikel metodologi dari sisi pengembangan instrumen, dari instrumen yang sudah ada sebelumnya. Kalau dalam penelitian etnografi atau yang sifatnya kualitatif, terus terang saya jarang ya menemukan penulisan artikel yang sifatnya metodologi. Tapi bukan berarti tidak ada, mungkin kita hanya perlu penelusuran lebih banyak saja. Terus untuk artikel review, nah biasanya artikel review itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional yang sangat bereputasi, biasanya by request. Jadi jurnal tertentu menghubungi pakar tertentu di bidang tertentu untuk melakukan literature review dalam bentuk artikel, lalu diterbitkan di jurnal itu. Tapi banyak juga tidak by request, saya pikir juga sangat memungkinkan, dan faktanya kita tidak bisa mengecek ya karena tidak ada informasi by request atau tidak, tapi begitu yang kita baca dapatkan dari informasi pengelola jurnal internasional. Tapi dari sisi tujuan sebenarnya
tidak juga harus by request supaya bisa terbit literatur review itu. Yang penting literatur review-nya menggambarkan perkembangan terakhir dari sebuah bidang yang kita tulis atau review dari sumber-sumber yang terkait dengan bidang itu. Nah, soal jurnal tertentu saya agak kesulitan Ibu ya. Karena biasa ada jurnal yang judulnya misalnya dalam bidang, kebetulan saya di sosiologi, misalnya sociological review, atau ada juga psychological review. Nah, memang kalau mau menemukan artikel-artikel yang berupa artikel review, lebih banyak di jurnal-jurnal yang memiliki kata review itu ketimbang yang tidak memiliki. Nah, mungkin itu bisa menjadi panduan bagi Ibu untuk ilmu disiplin yang Ibu dalami. Coba digunakan di search jurnal yang menggunakan kata review. Biasanya jurnal seperti itu dalam disiplin ilmu tertentu menerbitkan artikel-artikel lebih banyak ketimbang jurnal yang lain yang sifatnya review. Dan saya juga pernah melihat misalnya di studi Islamika ya, ada juga artikel yang sifatnya review, jadi sifatnya perbandingan literatur. Jadi tidak bisa juga jadi tidak bisa juga jadi sifatnya tertutup bahwa hanya jurnal yang punya kata review dalam judulnya menerbitkan lit review. Tidak, semua jurnal kemungkinan bisa menerbitkan seperti itu. Tinggal lihat misalnya di seksi jurnalnya. Biasa kan dibagi, ada original research, ada review research, ada book review, ada dan seterusnya. Tapi tidak semua jurnal seperti itu. Tapi banyak jurnal yang punya seksi khusus untuk tulisan yang sifatnya literature review. Nah, untuk search ini memang susah, gampang-gampang susah ini search ini. Jadi kita kan maunya mudah ya. Kita maunya mudah. Tapi apa yang Ibu sampaikan tadi, misalnya menggunakan kata-kata kunci dan seterusnya, atau kita bisa menggunakan nama pengarang kalau kita punya pengarang target tertentu, sebenarnya itu semua sudah seperti itu ya. Cuma memang kita harus akui itu butuh pembiasaan. Jadi istilahnya mungkin butuh jam terbang ya. Jadi semakin banyak Ibu melakukan search, maka semakin banyak menemukan trik-trik untuk menjadikannya lebih efisien sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Ibu. Jadi tidak bisa hanya bilang, saya sampaikan misalnya, kalau ingin search topik pendidikan di Indonesia, tambahkan saja misalnya pendidikan dan kata N Indonesia. Tidak bisa sesederhana itu. Jadi dari pengalaman saya ini perlu semacam seni yang kita kembangkan dan tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Jadi perlu pembiasaan sehingga kita bisa menentukan ini yang lebih efektif, ini yang kurang efektif. Karena biasanya lain jurnal, lain database, lain lagi ekspektasi algoritma pencariannya kan. Jadi ya saya katakan gampang-gampang susah. Cuma tantangan yang paling berat biasanya saat kita melakukan literature review itu kita tidak punya kalau kita tidak kekeh begitu menentukan bahwa dalam sekian hari saya harus stop mencari, biasanya kita tidak akan selesai. Jadi dan literatur banyak sekali. Jadi memang harus ada keberanian untuk menetapkan deadline
proses mencari itu. Proses mencari itu. Kalau kita tidak tetapkan seperti itu, kita akan mencari terus dan mungkin bisa frustasi. Makanya disitulah mungkin perlunya seorang pembimbing untuk memberikan masukan-masukan saat kita mengkaji topik ini. Sebaiknya kita bermain di database mana, kita lebih banyak mengunjungi database jurnal yang mana, kita menggunakan keyword yang bagaimana. Nah, itu fungsinya mungkin pembimbing kita saat mengerjakan tesis dan disertasi. Tapi sebagai mahasiswa S2 S3 tidak bagus juga kesannya kalau sedikit-sedikit kita meminta arahan, bahkan ada mahasiswa kadang meminta artikelnya secara spesifik untuk dibantu oleh pembimbingnya. Itu mungkin berlebihan ya. Jadi sebagai pembimbing mungkin ada pembimbing yang bagus dan berbaik hati untuk membantu sampai sedalam itu. Tapi itu bukan standar normal ya yang kita harapkan dalam proses penyelesaian S2 maupun S3. Baik Ibu, saya mau maaf kalau tidak bisa secara pas memberikan jawaban ke pertanyaan Ibu. Saya hanya memberikan gambaran saja dan perbandingan perspektif. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Itu cukup Terima ya, Ibu kasih. Kartika ya? Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya pembiasaan Pak ya. Iya, pembiasaan, jangan bosan-bosan. Ya Pak, saya pengalaman saya waktu untuk artikel itu Pak, saya dapat Pak yang systematic literature review, mungkin karena pembahasannya masih update, jadi saya dapat beberapa untuk yang systematic literature review. Tapi justru untuk disertasi saya sendiri, saya benar-benar kesulitan Pak. Memang betul harus dibaca satu persatu Pak, karena tidak semua artikel, memang benar seperti kata Bapak katakan, itu tidak semua artikel menuliskan kata systematic literature review di situ. Jadi mesti harus kita baca benar-benar baru tahu kalau itu literature review. Ya, khususnya judul dan abstrak Ibu ya, itu yang paling. Iya, betul Pak. Ya. Tapi jawaban Bapak sudah sangat membantu saya Pak. Jadi yang penting harus rajin membaca. Baik, terima kasih Pak. Iya, makasih banyak Ibu Kartika. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Muhammad Ibtisan. Mungkin kepada Pak Muhammad Ibtisan kami persilahkan untuk bertanya. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Sebelumnya Bapak tadi sudah memaparkan tentang bagaimana proses dari tesis atau disertasi itu jadi artikel, terutama untuk menghindari plagiasi. Ya. Yang ingin saya tanyakan kan tadi Bapak lebih banyak fokus kepada parafrase, artinya fokus kepada bagaimana teks ini jangan sampai similarity-nya itu besar ketika dicek MIPIN misalnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah hanya sekedar itu atau memang lebih dari itu, apakah harus ada argumen baru? Kan setiap tesis itu pasti ada argumen yang dipertahankan dalam tesis itu. Apakah ketika menjadi artikel argumennya bisa sama atau harus argumen baru gitu? Karena mungkin dari segi data kan hasil penelitian itu banyak juga data yang belum kepake ketika disertasi atau ketika tesis misalnya, atau juga ada data yang masih dirasa relevan atau masih menarik ketika diangkat di artikel. Nah, apakah argumennya bisa sama atau harus baru gitu? Iya. Jadi kalau idealnya kita bisa mengembangkan argumen update barangkali ya dari argumen yang ada dalam disertasi kita dan tesis kita. Tapi itu bukan menjadi sebuah kemestian, sebab antara disertasi dan tulisan jurnal ilmiah itu kalau mau diperingkat itu ada hierarki ya. Jadi kalau disertasi atau tesis itu mungkin dia selevel semacam monograf lah. Ya, jadi monograf sebuah laporan hasil penelitian yang sangat rinci dan masih perlu pengembangan lebih jauh untuk ditawarkan ke lingkungan akademik. Nah, dengan demikian sebenarnya
kalau kita bisa menghindari similarity, meskipun argumennya itu tidak 100% berbeda atau tidak 100% merupakan upgrade dari argumen yang ada dalam tesis atau disertasi kita, itu sudah sangat baik. Sebab kita sudah memindahkan levelnya kan. Jadi tesis dan disertasi itu ya level masih di bawah. Nah, kalau kita, karena yang membaca hanya promotor kita kan. Dan saya biasa dicandai dulu, disertasi itu 50% pekerjaannya promotor, 50% pekerjaannya mahasiswa. Saya kecewa juga dibilangin gitu. Tapi kayaknya faktanya seperti itu. Makanya kalau kita mau menuliskan ke dalam sebuah artikel ilmiah, dan saya perhatikan juga para penulis yang mengkonversi tesis dan disertasinya ke dalam artikel ilmiah itu argumennya tidak banyak juga yang berubah. Jadi ada kesamaan-kesamaan, bahkan ada yang sama persis. Hanya saja mungkin skop pembacanya menjadi lebih luas, kemudian skop presentasi dari hasil itu menjadi lebih jelas, menjadi lebih singkat, dan menjadi lebih dari sisi makam, posisi menjadi lebih elit ya, ketimbang hanya disertasi atau tesis yang bisa dikategorikan sebagai hanya monograf saja. Nah, kalau ke artikel kan tidak mudah kan, apalagi kalau yang bereputasi banyak sekali yang membaca. Dan kita tidak kenal siapa yang membaca itu, kita tidak punya hubungan apa-apa, jadi benar-benar penilaian itu menjadi objektif. Dan itulah yang membuat sebuah artikel ilmiah, hierarki makamnya, posisinya dalam hierarki pekerjaan akademik lebih tinggi daripada tesis dan disertasi. Tapi jangan dipahami juga secara hitam putih. Ada juga disertasi atau tesis yang tidak dikonversi ke dalam artikel ilmiah, tapi karena mungkin bobotnya memang baik, sangat baik, kualitasnya bisa jadi lebih baik daripada artikel ilmiah yang terbit di jurnal tertentu. Jadi jangan disalahpahami. Tapi intinya bisa lah Pak. Jadi argumen itu tidak harus baru, tapi yang penting kita bisa hadirkan dalam format dan tidak memiliki keserupaan, similarity dengan naskah tesis atau disertasi kita. Nah, itu yang saya lihat begitu ya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Ya. Ibu Sri Widyasari. Contoh jika tesis kita udah 2016 yang lalu, terus ini kan sekarang tahun 2020, apakah bisa itu dijadikan artikel di tahun sekarang? Takutnya penelitian yang terdahulu udah tidak relevan di tahun ini, apakah masih bisa gitu? Terus pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua dari Ibu Widyastri juga, apakah lebih baik menyantumkan dosen dan afiliasi orang luar atau cukup diri sendiri agar jurnal itu dikatakan lebih bagus dan mungkin bisa lebih cepat diterima? Salah satu triknya atau seperti itu. Iya, jadi pertanyaan pertama, ini relatif ya, relatif. Bisa saja tesis itu ini untung-untungan, nasib-nasiban. Bisa saja tesis itu ditulis mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi tiba-tiba topik yang dibahas itu menjadi trending topik sekarang. Nah, tentu bisa saja tesis itu ditulis lagi kembali dalam bentuk artikel. Tapi yang persoalan sekarang, apakah semua orang punya nasib untuk menemukan kondisi seperti itu? Nah, mungkin kalau tesis yang sudah seperti itu perlu mungkin kreativitas lain ya. Misalnya kita update. Kalau datanya bagus, intinya sangat memungkinkan.
kalau datanya bagus, sangat memungkinkan. Cuma mungkin yang perlu kita lakukan improvisasi, kita melakukan update dari sisi referensi. Dan 2016 belum terlalu lama, masih sangat bisa. Sepanjang topik yang diangkat itu dan data pendukung dari topik itu baik, memenuhi standar-standar. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya kunci untuk bisa atau tidak bisa kita terbitkan apa yang kita kerjakan dalam tesis dan disertasi adalah desain dari tesis dan disertasi itu. Jadi meskipun tesisnya selesai tahun ini, kalau desainnya tidak sesuai ekspektasi, sulit juga untuk diterbitkan. Meskipun dia terbit beberapa tahun lalu. Kalau Ibu misalnya sekarang baru semangat mau menuliskannya ke dalam artikel ilmiah, tentu sangat memungkinkan dengan catatan dilakukan penyesuaian di referensi. Dan kita tidak bisa garansi setelah Ibu membaca referensi terbaru terkait dengan topik itu, kita bisa disitulah diputuskan apakah topik Ibu itu masih layak untuk diterbitkan oleh jurnal atau tidak. Jadi ini jawabannya lagi-lagi kondisional ya. Tapi secara garis besar tentu saja memungkinkan. Tentu saja memungkinkan. Kemudian soal saya pernah dengar soal mencantumkan nama dosen kita. Pertama, sekarang normanya ya dalam dunia akademik sekarang ada ekspektasi bahwasanya ilmuwan itu bisa bekerja sama. Saya pernah membaca sebuah artikel yang mengkritisi. Jadi artikel itu ditulis menggunakan data-data yang masuk ke dalam data-data tulisan yang masuk ke dalam 2 jurnal. Yang dia fokus, dia lihat jurnal mana yang banyak menggunakan penulis kolaboratif dan jurnal mana yang tidak banyak menggunakan penulis kolaboratif. Dan kesimpulan dari artikel itu, dia mempertanyakan tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang yang punya profil internasional, reputasi internasional, tapi tulisannya itu kebanyakan ditulis sendiri. Dia mengkritik bagaimana katanya para ilmuwan yang selalu mendakwakan, bahasa agama kita mendakwakan kolaborasi dan kerjasama, lalu dia sendiri dalam menulis tidak menunjukkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan ilmuwan lain. Itu kritik sekarang ya. Itu yang jadi trennya sekarang memang tulisan itu dikerjakan secara kolaboratif. Cuma di lapangan ada juga yang tidak sesuai ekspektasi ya. Kolaboratif itu artinya semua orang yang tercantum namanya itu memiliki kontribusi terhadap tulisan. Misalnya kontribusi dalam pengumpulan data, kontribusi dalam mungkin dia pernah membantu kita untuk mereview dan seterusnya. Intinya ada kontribusinya. Dan kontribusi itu disusun dalam sebuah hierarki untuk menempatkan siapa yang akan menjadi penulis pertama, kedua. Nah, biasanya penulis pertama dan kedua itu ada penulis corresponding author ya, dengan penulis utama biasa terpisah. Jadi penulis kedua biasanya corresponding author, yang pertama sebagai main author. Tapi biasa juga penulis pertama menjadi corresponding author dan sekaligus menjadi main author. Tapi kalau lihat bagaimana tulisan diterima dinilai di Indonesia, khususnya yang pegawai dosen-dosen, itu biasanya sebaiknya ada corresponding author, ada first author, main author, sehingga distribusi kreditnya lebih luas. Karena kalau tidak salah, dalam hitungannya itu penulis pertama akan mendapatkan 40%, kedua sebagai corresponding author akan mendapat 40%, dan ketiga
mendapatkan 20%. Kalau 4 berarti mungkin yang ketiga keempat itu masing-masing 10%. Seperti itu bobotnya. Nah, tapi pertanyaan Ibu lebih ini lagi, apakah penulis luar negeri itu kalau kita sertakan kita akan banyak berterima di kalangan pembaca internasional. Seharusnya tidak seperti itu ya. Hanya saja faktanya seperti itu. Artinya kalau bicara etika dan norma pengetahuan, seharusnya tulisan itu berterima atau tidak, seharusnya ditentukan oleh kualitas tulisan itu. Bukan oleh figur yang ikut dicantumkan namanya dalam tulisan itu. Itu etika yang tidak bisa dipertanyakan. Cuma faktanya, nah ini yang biasa belajar sosiologi, mungkin inilah yang disebut dengan symbolic violence ya, jadi kekerasan simbolik. Jadi masyarakat kita, termasuk lingkungan akademik, itu masih banyak yang terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan simbolik kan. Mungkin kalau bahasa kasarnya ini masih budaya kolonial ya. Jadi menilai kualitas sebuah tulisan dari siapa yang menulis, bukan apa yang ditulis. Meskipun memang faktanya kita secara kualitas penulis-penulis dari Indonesia, kita masih berproses, kita masih belajar, tapi bukan berarti kita tidak punya penulis-penulis yang punya kaliber internasional dan banyak diminati oleh masyarakat internasional. Intinya saya kurang setuju kalau kita mencantumkan, memaksakan misalnya ya, tanpa ada alasan rasional dan etis seorang penulis dari luar kita cantumkan dengan harapan kita akan lebih banyak dikutip dan seterusnya, meskipun faktanya bisa seperti itu. Tapi dari sisi etika, saya secara personal tidak terlalu setuju. Saya lebih suka kalau tulisan kita dibaca memang karena orang itu perlu membacanya. Ketimbang kita menggunakan trik A dan B supaya tulisan kita dibaca. Itu kalau kita bicara norma. Tapi kalau kita menggunakan logika pasar yang tidak memperhatikan norma, kadang melupakan norma-norma itu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak sejalan dengan hati nurani kita ya masing-masing sebagai akademisi. Jadi begitu Bu, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan Ibu. Ini pengalaman pribadi saya. Kebetulan saya masih mahasiswa di SPS, di Magister. Kebetulan dulu saya pernah meneliti skripsi di Yogyakarta tentang keraton gitu ya. Ketika berbicara keraton Yogya, ternyata di dunia internasional masih jarang orang menulis itu, dan secara nasional mungkin udah banyak gitu. Nah, ini menjadi salah satu keunikan. Akhirnya saya translate, kita perbaiki lagi karena kita udah dibekali metode dari SPS yang begitu komprehensif dalam tulisan. Alhamdulillah tulisan itu bisa tembus di Scopus di Q2, dan itu saya sangat ini, padahal harusnya cuma skripsi biasa yang mungkin bisa nggak terpakai. Ternyata dari satu itu kita make up lagi, kemudian satu itu melahirkan karya-karya lain. Ternyata menulis gampang ya, bagi saya gitu. Tinggal kita mencari keunikan di ternyata di luar ini belum begitu banyak yang menulis. Mungkin itu sedikit tambahan dari pribadi. Ya betul Mas, betul. Terus selanjutnya ada tambahan pertanyaan ini Pak dari Pak Irhammu. Contoh ketika dalam disertasi atau tesis kita convert ke artikel, pasti kan nanti ada cek Turnitin pasti akan sama besar. Nah,
jika ditransit bahasa Inggris terus kemudian apakah trik ini diperbolehkan atau tidak ini? Ya, jadi secara teknis itu memungkinkan. Tapi lagi-lagi secara prinsip dan substansi dan semangat dari pengecekan similarity itu tidak bisa. Karena yang ingin dihindari dari cek similarity itu adalah originalitas ya yang ingin dipertahankan. Jadi originalitas ide. Nah, dalam etika akademik sekarang, meskipun kita sendiri yang menulis, kita harus memperlakukan tulisan kita itu sebagai tulisan orang lain. Itu semangatnya. Nah, kalau kita misalnya tulisannya sama, hanya bahasanya yang berbeda, itu tidak etis ya. Mungkin Turnitin tidak bisa mendeteksi, tapi secara etika akademisi jelas itu tidak bisa kita terima. Karena itu sama dengan mengelabui sistem, lalu menghalalkan. Saya ingat cerita kita dilarang makan daging tertentu, kita ubah jadi minyak. Minyak itu bukan daging, lalu kita mengatakan oh ini sudah halal. Nah, ya itu barangkali Pak Ilham. Jadi secara teknis memungkinkan, tapi secara etika tidak dibenarkan. Nah, iya, mungkin budaya orang Indonesia ini kan ini Pak ya, udah punya anak, punya kegiatan, mungkin udahlah yang penting ijazah dapat terus kita mengurusi kerjaan lain kan seperti itu. Makanya membolehkan nggak dengan trik seperti itu kan seperti itu. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi terkait dengan acara ini. Mungkin bisa di-share Pak itu PowerPoint-nya di chat. Tadi saya sudah posting. Itu. Oh, tunggu. Sorry. To everyone ya. Nah, itu linknya. Nah, itu linknya Bapak Ibu di doc Google, bisa diklik dan materinya bisa di-download sebagai bahan referensi agar artikelnya nanti bisa publish ke internasional seperti itu. Iya. Itu apa Terus itu jurnal? ini adalah kita menanyakan tentang jurnal Predator, kan biasa itu Pak ya, kita dapat ketika udah menerbitkan satu artikel, tiba-tiba email itu berdatangan ini, menawarkan publisher tulisan kita. Nah, bagaimana mengetahui Predator atau bukan ini? Ya sekarang sudah agak mudah ya dibanding lalu-lalu. Jadi sekarang orang misalnya sudah bisa mengecek lewat Scopus, Scopus atau Skimago, atau ada juga halaman yang khusus melis semua jurnal yang dicurigai predator. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan kata-kata predatory jurnal di Google, itu otomatis daftar jurnal itu keluar. Tapi bagi saya sederhana saja ya. Mungkin kalau di internal Indonesia kita tidak terlalu masalah ya, karena rata-rata jurnal itu berafiliasi ke perguruan tinggi, ke institusi. Jadi meskipun mungkin dari praktek-praktek kita mengelola jurnal ada kesamaan dengan praktek jurnal-jurnal predator di dunia internasional, tapi tentu masih bisa diperbaiki. Mungkin itu tugas institusi atau personal yang mengelola jurnal untuk memperbaikinya. Tapi kalau di jurnal-jurnal internasional itu sangat mudah sekarang ya, karena sudah ada yang
sudah ada yang mengkhususkan waktunya untuk selalu memberikan informasi tentang jurnal Predator ini. Dan ciri-cirinya pun banyak. Biasanya jurnal seperti itu tidak berafiliasi ke institusi tertentu, baik profesional maupun institusi misalnya perguruan tinggi atau lembaga kajian. Jadi, dan itu bisa dicek. Kemudian mereka juga yang paling mudah kualitas. Jadi kualitas. Jadi saya pernah mendapat permintaan untuk mereview sebuah tulisan untuk keperluan kenaikan pangkat. Katanya jurnal internasional. Tapi saya baca di selah-selah paragraf itu ada tulisan bahasa Indonesia. Padahal jurnalnya diterbitkan dalam jurnal berbahasa Inggris. Bagi kita yang sudah terbiasa, sangat mudah sekali ya membedakan mana Predator, mana tidak. Jadi biasa casingnya agak-agak bagus, tapi begitu kita baca, kualitas tulisannya sangat tidak baik. Tapi kalau yang biasa menjadi target, biasanya mereka itu prosesnya cepat dan bayarnya juga cepat. Jadi proses cepat, yang penting bayar. Mereka tidak terlalu peduli dengan kualitas. Nah, itu sudah cukup untuk menjadi indikator Predator. Selain mungkin kita perlu keterampilan pengecekan dalam website yang menampilkan daftar jurnal Predator dan Skimago atau Scopus, itu bisa menjadi acuan. Ada enggak daftar jurnal ini di sana kalau kita tidak ini. Tapi tidak semua jurnal berbayar Predator ya. Dari jurnal itu ada yang namanya open resources. Biasanya jurnal open resources itu meskipun dia diterbitkan lewat perusahaan besar, misalnya Springer atau Sage atau Elsevier, meskipun dia berbayar, tapi tetap mempertahankan kualitas, khususnya lewat proses review ya. Ada juga jurnal yang tidak open resource, biasanya gratis, tapi prosesnya biasa agak lama. Ada juga jurnal yang memberikan pilihan saat tulisan kita diterima, dikasih pilihan. Anda mau diterbitkan sebagai open resource atau diterbitkan tidak open resource. Kalau diterbitkan open resource, berarti kita harus bayar. Manfaatnya jurnal tulisan kita jauh lebih mudah diakses lewat database mereka daripada tulisan yang tidak open resource. Karena tulisan yang tidak open resource itulah yang dibisniskan oleh pemilik database, misalnya Springer ya. Misalnya Springer, mereka punya ribuan jurnal dalam database-nya, ada yang berbayar, ada yang open resource, ada yang tidak. Open resource berbayar, ada juga yang menggabungkan duanya, hybrid. Nah, kalau tulisan kita terbit tidak sebagai open resource, maka mereka akan kunci aksesnya. Hanya bagi mereka yang membayar database-nya atau membayar jurnal artikel kita yang bisa mendownloadnya. Sementara yang tidak membayar tidak bisa mendownloadnya. Jadi pilihan-pilihan itu ada. Intinya tidak semua yang berbayar Predator dan tidak semua dan yang Predator itu pasti semua minta bayaran. Tapi tidak semua yang minta bayaran Predator. Nah, disitulah fungsinya kita perlu mempelajari baik secara langsung ke website, database jurnal, atau kita bertanya ke orang yang mengerti. Baik, Pak. Oh, masih ada. Ya, masih ada lagi. Sejauh mana keterlibatan para reviewer terhadap subbab pendahuluan pada artikel kita? Dari Pak Teguh Luhuring Budi. Ini maksudnya gimana ya? Mungkin kalau ada bisa diomongkan langsung, Pak. Pak Teguh ada online? Oh,
Kayaknya Ya. nggak online saya. Ya, sejauh mana keberterimaan para reviewer terhadap subbab? Wah, saya belum paham apa ya maksudnya ya. Kemudian kedua, bagaimana cara mengidentifikasi jurnal-jurnal predator di tingkat nasional? Saya kira kita sudah jelaskan itu. Sejauh mana para reviewer terhadap subbab pendahuluan. Ya, saya kurang paham ya apa pertanyaannya. Mungkin maksudnya sejauh mana subbab di pendahuluan itu menjadi concern reviewer. Tentu reviewer jadi tulisan itu setahu saya diserahkan ke reviewer setelah melewati meja redaksi ya. Jadi dan biasanya saat tulisan itu masuk, meja redaksi akan mengecek apakah tulisan kita sesuai dengan skop jurnalnya. Kemudian apakah tulisan kita struktur dan formatnya sudah sesuai dengan yang mereka miliki. Kemudian apakah tulisan kita sudah terbebas dari plagiasi. Nah, nanti semua itu terpenuhi, baru mereka akan kirim ke salah satu reviewer independen. Nah, nanti tentu saja reviewer itu tidak lagi mengecek apakah ini plagiasi atau tidak, apakah sesuai dengan format atau tidak, tapi langsung mengecek substansi dari tulisan kita. Jadi kualitas dari tulisan kita. Pertanyaannya apa, hipotesanya apa, jawabannya dijawab menggunakan data apa, apakah sudah sesuai atau tidak, pembahasannya apakah baik atau tidak. Seperti itu. Jadi tentu saja semua bagian-bagian itu dari pendahuluan sampai kesimpulan, reviewer akan cek, tapi kemungkinan pada format dan seterusnya, plagiasi dan seterusnya, itu sudah selesai di meja redaktur. Baik. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan udah dijawab semua oleh narasumber. Mungkin jika tidak ada tambahan, mungkin ada tambahan dari Pak Hamka Hasan atau dari narasumber untuk menambahkan apa lagi? Ya, kalau kalau dari saya ya tentu harapan kita semua Bapak, Ibu-ibu bisa selesai ya secepatnya dengan memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh pelaksana program. Kemudian kedua, meskipun mungkin komunikasi kita di sini agak formal, besar harapan kami komunikasi dan silaturahim antar kita, saya yang ada di Manado, Bapak Ibu yang ada di berbagai penjuru Indonesia, bisa tetap berjalan. Dan kalau misalnya ada yang memerlukan kontak person saya, bisa diminta melalui Bapak Hamka. Dipersilakan. Mungkin ada kolaborasi untuk penulisan ke depan untuk jurnal. Terus terang, saya juga masih dalam proses belajar. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin kebetulan bidang interestnya terkait-terkaitnya sama dengan saya, kita bisa berkolaborasi untuk penulisan artikel-artikel baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Terima kasih Pak Mas Alvin. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Mungkin ada sedikit tambahan sebelum ditutup. Ada sedikit tambahan dari Pak Dr. Hamka Hasan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Sulaiman atas waktunya. Baik Pak.
Ya, tadi satu poin ya, bahwa tulisan kita, jadi jurnal bukan ditulis untuk kita gitu ya. Jadi jurnal tidak ditulis untuk kita gitu, tapi bagaimana kita menyiapkan artikel ya, menyesuaikan dengan jurnal yang akan kita tempuh. Oleh karena itu sedikit saja ya, saya 5 menit ini saya ingin cepat ingin memberikan informasi ya, bagaimana kemudian melihat ya sekian banyak ya, jurnal yang ada gitu ya. Jadi saya kira singkat saja ya 5 menit. Ya karena tadi bagaimana perbedaan jurnal artikel dengan tesis disertasi ya, sehingga nanti Bapak-bapak bisa melihat ya, setelah kita berpisah di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana jurnal-jurnal bisa kita lihat gitu. Pertama ya, nanti untuk Indonesia ya, Bapak Ibu bisa melihat ya, nanti tulis di Google-nya sudah nampak ya, Sinta ya. Nah, ini Sinta, jadi menggunakan S ya, Sinta. Oke. Nah ini di sini ya kelihatan, lalu jurnal. Nah ini, nah Bapak Ibu ya, ini sudah muncul ini ya. Ini adalah ada sekitar 5.148 jurnal ya. Nah ini yang ini adalah Sinta 1 yang masuk Scopus ya, internasional. Ini semua. Nah tinggal Bapak Ibu lihat di mana ya kedekatan basic akademik Bapak Ibu dengan jurnal itu. Nah, nanti di sini bisa dilihat. Nah ini semua ya. Nah, ini ya. Nah, ini masih Sinta 1. Nah, nanti akan kita lihat ya jurnal-jurnal yang ada di sini gitu ya. Nanti akan kita undang 2 perwakilan dari Scopus dan 2 perwakilan dari Sinta 2. Nah, ya. Nah, nanti kita lihat di sini studi Islamika misalnya. Oh, nggak masuk deh. Pakai K, Pak. Oh. Studi Islami PK. Iya. Oh, nggak ada juga ya? Studia, Pak. Studia Oh, Islamika. Studia Islamika. Nah ini ya, dia masuk jadi ada 2 ya, ada Studia Islamika Scopus, Sinta 1 ada lagi yang Sinta 4. Nah yang ini Scopus ini yang tetangga kita ini. Nah, ya. Tinggal dibuka. Nah ini ya. Nah, kita buka 1 ini. Ini edisinya. Nah, bisa langsung Bapak Ibu ke websitenya gitu ya. Nah, ini. Nah ini dia nih. Nah ini ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu ke arsip. Nah ini. Nah, kita lihat ya yang edisi terbaru nih. Nah, kita lihat 1 yang ini yang dosen kita ini ya, Samsul Rijal tentang ini ya. Oke. Nah, nah inilah Bapak Ibu. Nah ini oke. Di download nanti. Oke. Nah ini Ibu lihat ya. Nah, ini Ibu pelajari ya, pelan-pelan. Jadi mesti diikutin ini, ada this article analysis. Nah, ini nih. Jadi kata-kata inilah mau kemudian tadi yang dikatakan oleh narasumber kita
menjadi rujukan gitu ya. Nah, ini berarti studi filmmaking selalu ingin ya menggunakan kalimat ini gitu. Nah, ini mungkin ini apa ini? Dia menganalisis. Ya. Yang kedua, nah kita lihat di sini ada angka-angka dan seterusnya begitu ya. Nah, inilah kita lihat lagi ini keywordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mohon nanti kalau ingin mensubmit, nah itu sudah ada 5 gitu. Nah, ini lagi nih kata-katanya 1, 2, 3. Ya, semua kapital ini awalnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, dia mau mulai apa? Nah, ini nah ini dasar tadi. Nah, itu di antaranya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin ke Sinta ya, dan masih banyak yang lain saya kira itu. Oke. Yang kedua ya. Ya, oke. Yang ketika Bapak Ibu ingin ke yang internasional, ini ya. Ini nanti Bu pengen yang mana? Ini ada juga sekitar 4.000 sekian gitu ya. Ini yang semua terindeks di Scopus. Nanti Bapak Ibu lihat SJL ya. Nanti Ibu ini ya buka di Google-nya SJL. Nanti akan muncul semua ini ya. Nah, kita lihat kalau ada misalnya soal tentang religious studies. Nah, ini kita lihat ini. Nah, ini mungkin yang sedikit dekat dengan ilmu kita gitu ya. Meskipun dia ini hanya contoh saya karena ini high index-nya sudah 20 ini ya. Ini Arts and Humanities Philosophy Religious Studies ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ke bawah dulu. Nah, ini adalah Q1, ini istilahnya Q1 ini ya. Untuk filosofinya Q1 ya, dan Q2, Q1 gitu. Nah, SJR-nya 0,36 ya. Nah, setelah dibuka Bapak Ibu nanti lihat di sini. Ya, ini. Nah, nanti juga ada how to publish in this journal. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu tadi ini. Nah, inilah ya bisa dilihat. Dan saya kira masih banyak yang lain Bu ya. Jadi oleh karena itu ya, ada 2 ya tadi yang sudah kita asumsikan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi masuk di Sinta ya untuk melihat ya sekian banyak jurnal yang di Indonesia, lalu kemudian nanti masuk di SJR-nya gitu ya. Nah, supaya nanti ada bisa menjadi rujukan dan tujuan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum menulis, nah tadi Pak narasumber sudah menyampaikan bahwa sebaiknya ada 3 ya yang kita download dari jurnal itu, lalu kita pelajari gitu, tahapan-tahapannya gitu, mencontoh kalimat-kalimat yang digunakan gitu. Nah, ya. Nah, oleh karena itu, jadi inilah semoga nanti setelah pertemuan ini ada ada pekerjaan baru kita gitu ya. Dan sekali lagi kita menjadikan ini sebagai bagian dari hidup kita gitu. Ya, karena ya yang pertama tetap kita konsen kepada penyelesaian tesis disertasi. Yang kedua kita coba untuk menulis ya karena artikel ini juga bukan hal yang berbeda ya, dengan tesis dan disertasi, tetapi itu adalah masih terkait satu dengan yang lain. Ini lagi-lagi saya sampaikan agar supaya tidak menjadi hambatan ya, baik penyelesaian studi kita maupun dengan penyelesaian administratif kelulusan kita. Insya Allah Bapak Ibu, minggu depan kita akan bertemu dengan penanggung jawab jurnal di Sinta 2. Lalu selanjutnya kita akan berkenalan dengan penanggung jawab jurnal di Scopus. Demikian. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih narasumber.
Mungkin saya satu poin, Pak Hamka. Ini yang sering pengalaman di lapangan. Sering ada kawan-kawan karena faktor bahasa ya, sehingga mereka merasa kurang termotivasi. Terus terang, Ibu Bapak, sebenarnya artikel itu baik atau tidak bukan karena bahasanya, tapi karena substansi dari tulisan itu. Sehingga harapan kita, Bapak Ibu, jangan berpikir karena bahasa internasional misalnya lalu tidak mendesain penelitiannya dengan standar internasional. Saya yakin kalau Bapak Ibu bisa menulis, jangankan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah Ibu saja, Bapak saja tulis, kalau substansi tulisan itu memenuhi standar ilmiah, itu sangat mudah untuk diterbitkan di berbagai jurnal internasional, tinggal dialih bahasakan saja. Lain halnya kalau substansinya, lain halnya kalau substansinya tidak bagus atau kurang baik, tidak memenuhi standar-standar ilmiah, ditulis dalam bahasa apapun itu tidak akan diterbitkan. Jadi intinya kualitas dari tulisan itu bukan semata pada bahasa saja. Sekian Pak Hamka.